Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aida Fitriah dengan NIM belakang 0074, kelas PAIE 1. Di sini saya akan sedikit membahas materi mengenai pendidikan luar sekolah dalam membangun karakter bangsa. Nah, hal ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan luar sekolah. Oke, masuk ke slide yang pertama. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu pendidikan luar sekolah atau yang sering kita sebut sebagai PLS atau kita singkat sebagai PLS ya. Nah, PLS ini adalah jalur pendidikan yang berlangsung di luar sekolah formal tetapi tetap terstruktur. Nah, hal ini tuh sangat fleksibel, juga berbasis kebutuhan masyarakat dan memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi siapapun yang mempelajarinya, yaitu bagi anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Nah, untuk definisi dan karakteristik PLS ini ada beberapa ciri-ciri penting dari pendidikan luar sekolah, antara lain yang pertama berlangsung di luar sekolah formal. Jadi hal ini tuh berlangsung di luar sekolah formal. Yang kedua sangatlah fleksibel, dan juga yang ketiga dapat menjangkau semua usia serta latar belakang dari masyarakat itu. Nah, contoh programnya seperti apa sih? Yaitu seperti PKBM atau kursus keterampilan atau keaksaraan atau juga TPQ atau TPA dan berbagai kegiatan pembelajaran komunitas lainnya. Oke, pentingnya PLS bagi pembentukan karakter bangsa ini apa sih? Jadi PLS ini memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa. Nah, karena apa? Karena PLS ini tuh dapat menjangkau masyarakat secara luas dan juga langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Nah, melalui interaksi nyata ini, peserta ini dapat belajar nilai-nilai karakter, bukan hanya teori, tapi tetap dari pembiasaan dan keteladanan. Nah, misalnya melalui aturan, melalui kegiatan dan kebiasaan yang diterapkan dalam kelas pendidikan luar sekolah ini gitu. Nah, untuk fokus karakternya apa sih yang kita bahas? Jadi saya membahas dua fokus karakter. Yang pertama ialah disiplin dan yang kedua ialah tanggung jawab. Oke, pada materi ini kita akan fokus pada dua karakter utama itu aja. Jadi yang pertama ialah disiplin. Disiplin ini adalah kemampuan untuk patuh pada aturan dan juga menjalankan kewajiban secara konsisten. Nah, kalau tanggung jawab ialah kesadaran dalam melakukan tugas dengan baik dan berani menerima konsekuensi. Jadi, dengan dua karakter utama ini kita dapat membangun karakter bangsa dengan baik. Oke, selanjutnya ialah membangun karakter disiplin di lingkungan PLS. Bagaimana sih karakter disiplin dibangun dalam pendidikan luar sekolah ini? Bagaimana caranya ya? Oke, yang pertama, jadi bisa melalui aturan kegiatan yang jelas dan diterapkan secara konsisten seperti absensi, ketepatan waktu, dan juga kegiatan rutin-rutin lainnya seperti penyelesaian tugas. Terus juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar peserta ini dapat fokus gitu. Dan yang terakhir ialah pembiasaan aktif seperti merapikan alat belajar dan juga menjaga kebersihan serta menghargai antrian. Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh bentuk disiplin gitu ya. Oke, selanjutnya tentang menumbuhkan rasa tanggung jawab di pendidikan luar sekolah ini gimana? Jadi karakter tanggung jawab itu juga dibangun melalui aktivitas nyata. Jadi sesuai kemampuan, peserta ini diberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka agar tumbuh untuk rasa memiliki gitu. Jadi ada kegiatan proyek atau kelompok yang membuat peserta didik itu belajar akuntabilitas gitu, yang membuat peserta ini dalam evaluasi dalam pendidikan luar sekolah pun itu tidak hanya menilai hasilnya, tetapi juga proses perjuangan peserta didik tadi gitu. Nah, selain itu penguatan positif seperti apresiasi, terus juga penghargaan, terus tentang kayak apresiasi untuk siswa ini itu sangatlah berpengaruh dalam membangun sikap bertanggung jawab. Nah,
Selanjutnya mengenai beberapa contoh penerapan disiplin dan tanggung jawab dalam program pendidikan luar sekolah atau implementasi di lapangannya ya. Yang pertama, di PKBM. Jadi di PKBM ini peserta itu dapat membuat jurnal belajar harian. Yang kedua di TPQ atau TPA. Jadi nanti peserta memiliki jadwal murojaah dan hafalan itu terstruktur. Jadi dilihat disiplinnya gitu. Dan dalam pelatihan vokasi. Nah, di sini tuh peserta itu harus mengikuti jadwal praktik dan juga menyelesaikan proyek itu setepat waktu mungkin gitu. Ini melatih tanggung jawab ya. Terus dalam kegiatan kepemudaan seperti peserta bertanggung jawab pada piket, kerja bakti, dan proyek-proyek sosial lainnya gitu. Untuk manfaatnya apa sih disiplin dan tanggung jawab di pendidikan luar sekolah ini? Jadi, kedua karakter ini sangatlah bermanfaat. Yang pertama, orang yang disiplin itu dan bertanggung jawab ini cenderung siap kerja, memiliki etos kerja yang tinggi, dan juga lebih mudah dipercaya oleh orang lain. Nah, karakter ini juga memperkuat etika sosialnya dan juga meningkatkan kepercayaan diri. Dalam skala besar, ini kontribusi pada pembangunan bangsa melalui kualitas sumber daya manusia. Begitu. Alhamdulillah sudah selesai kan ya materi kita. Sangat singkat, tetapi tetap bisa difahami ya. Nah, saya akan bacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ialah pendidikan luar sekolah ini memiliki peran yang sangat fundamental dalam membangun karakter bangsa. Nah, melalui kegiatan yang bersifat praktis dan penuh pembiasaan ini, jadi pendidikan luar sekolah mampu menanamkan karakter, disiplin, dan juga tanggung jawab secara efektif gitu. Nah, karakter-karakter inilah yang nantinya akan menjadi fondasi sumber daya manusia di Indonesia yang unggul dan siap menghadapi tantangan global. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan di komen bawah ini. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.